Setiap hari ada berbagai macam kesibukan di sekitar kita. Bekerja adalah sebuah rutinitas keharusan untuk memenuhi kebutuhan. Lalu bagaimana dengan nasib mereka penyandang disabilitas? Berbagai stigma negatif dibebankan kepada mereka, padahal seharusnya inklusivitas melekat pada diri seseorang karena setiap orang siapapun mempunyai hak asasi manusia. Namun pada kenyataannya, undang-undang itu hanyalah sebuah wacana yang tak terlaksana. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Salatiga merupakan lembaga pemerintah yang bertugas mengelola perpustakaan dan arsip-arsip daerah. Upaya meningkatkan literasi diterapkan dalam program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial atau TPBIS, sehingga dapat memfasilitasi masyarakat untuk meningkatkan potensi dengan menjaga dan meningkatkan hak asasi manusia. Implementasinya adalah didirikannya Kafe Hening. Program ini menciptakan ruang yang lebih inklusif di mana semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Pada tahun 2022, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Salatiga mengadakan kelas literasi inklusif sosial bagi 25 penyandang disabilitas dari komunitas Sahabat Tuli Salatiga. Program ini bertujuan mengembangkan bakat dan kesiapan kerja melalui pelatihan seperti barista, kerajinan kulit, pijat, dan digital marketing. Hanya 4 peserta yang melakukan implementasi ilmu, namun 3 diantaranya mundur karena alasan pendidikan dan keluarga. Awalnya didanai secara kolektif oleh staf, kemudian didukung oleh pemerintah. Program ini mencerminkan nilai inklusi sosial dengan menjunjung kesetaraan tanpa memandang latar belakang. Salah satu hasil nyata program ini adalah berdirinya Kafe Hening Salatiga. Di tengah suasana yang tenang, ada jiwa semangat yang siap menyambut hari. Dalam keheningan, ia melakukan pekerjaan dengan cekatan, bukan dengan kata, namun dengan karya. Dia bernama Wulan, seorang karyawan di Kafe Hening. Dengan telaten, ia melakukan pekerjaannya. Gerakan tangan dan ekspresi menjadi sarananya untuk berkomunikasi dengan pelanggan. Wulan dengan caranya mampu berkomunikasi menyampaikan pesan secara efektif, tak harus dengan cara yang sama. Inilah sebuah keberagaman. Sementara di antara rak buku, seorang pria sedang sibuk merapikan buku. Dia bernama Vincent, seorang penyandang disabilitas tunarungu wicara. Juga sebagai tenaga harian lepas atau THL, dia bertugas dalam pelayanan seperti peminjaman buku, pengembalian buku, pendaftaran layanan internet, dan lain-lain. Keramahan dan kesabarannya dalam melayani pengunjung perpustakaan tergambar dari gerak-geriknya dalam melayani. Di sebuah ruangan braille, seorang pria bernama Adit sibuk mengerjakan pekerjaannya. Dengan lincah, tangannya menekan tombol komputer. Adit adalah seorang penyandang disabilitas tunanetra. Keberanian untuk mencoba hal baru, belajar dengan tekun, hingga menjadi sebuah karya dengan jiwa pantang menyerah, melekat pada diri Adit. Dalam sesi ini kita akan mendengar langsung pengalaman serta harapan dari para narasumber yang telah membuktikan bahwa mereka bisa bekerja dengan penuh dedikasi. Ya, saat mencari pekerjaan pengalamannya macam-macam ya, Mbak. Karena saya berawal dari hobi saya waktu belajar musik ya. Akhirnya menjadi hobi, kemudian menjadi kesenangan yang
membuat saya bisa mencoba untuk mencari kerja ya. Kemudian hobi saya ngomong, dan saya harus membuktikan bahwa saya bisa ngomong, saya bisa main musik, itu bisa berguna di pekerjaan saya gitu. Awalnya sih diragukan, tapi akhirnya diterima. Itu sih. Awalnya sih yang sering diragukan itu, ini teman-teman disabilitas bisa nggak sih gitu, bisa nggak sih mereka kerja, atau bisa nggak sih kita berbaur sama mereka, memberikan pelayanan yang terbaik untuk mereka. Tapi pertanyaan itu diajukan ketika mereka belum mencoba untuk melakukannya gitu. Jadi mending lakukan dulu, nanti setelah itu akan kejawab pertanyaan itu. Jadi bukan perkara bisa atau enggak sih, tapi mau atau enggak, itu sih. Peran pemerintah dalam mendorong perusahaan agar lebih inklusif sehingga memberikan kesempatan yang setara terhadap penyandang disabilitas dibuktikan dengan menyediakan insentif seperti kemudahan perizinan, penghargaan, insentif fiskal, pelatihan, dan bantuan fasilitas kerja. Jadi pengalaman saya berinteraksi dengan teman-teman disabilitas itu, khususnya disabilitas tuli ya. Saya itu pertama kali agak kaget ketika berinteraksi dengan mereka, karena mereka dengan sangat nyaman bisa berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat, sedangkan saya sama sekali tidak paham bagaimana cara menggunakan bahasa isyarat. Nah, saya diajari sih beberapa bahasa isyarat dasar oleh mereka, seperti kata terima kasih, sampai jumpa begitu, dan huruf abjad, angka-angka dasar gitu. Lama-lama sebenarnya asik juga. Dan suatu ketika pada waktu kita mengadakan pelatihan lagi, pelatihan digital marketing itu kalau nggak salah, itu kami menghadirkan juru bahasa isyarat. Jadi supaya tidak ada kesenjangan antara si narasumber dengan komunitas tulinya itu. Jadi begitu diterangkan bisa diterjemahkan langsung oleh juru bahasa isyarat. Beda seperti waktu pelatihan barista, kita tidak ada juru bahasa isyarat, jadi mereka narasumbernya menulis sendiri gitu di papan tulis untuk bisa dimengerti oleh teman-teman tuli. Nah, pesan kami untuk para pemilik usaha ini, ayo dong kita pekerjakan para disabilitas ini, karena mereka juga sama seperti kita. Mereka punya hak untuk hidup, untuk bekerja sama seperti yang lain. Kisah mereka adalah bukti bahwa inklusivitas bukan sekedar konsep tetapi sebuah aksi nyata. Mari kita bersama menciptakan dunia kerja yang lebih ramah dan terbuka bagi semua. Dukung inklusivitas karena setiap individu memiliki hak untuk berkarya dan berkembang walaupun di tengah keterbatasan yang ada.